kasih. Kak. Oke. Nah, PPN itu apa ya? Kok lumayan ya habisnya? Oh ini, jadi PPN itu kepanjangannya pajak pertambahan nilai, yang dimana ini tuh dikenakan kalau kita mengonsumsi atau membeli barang atau jasa kena pajak gitu ya. Contohnya kak, kita beli minuman atau makan di minimarket gitu. Dan PPN ini termasuk ke pajak pusat. Selain PPN, di pajak pusat ada pajak apa lagi? Nah, selain PPN itu ada lagi namanya pajak penghasilan atau PPH, yang dimana itu dikenakan ke orang pribadi atau badan atas penghasilan yang mereka peroleh. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, yang dimana itu dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. Kemudian selain itu ada pajak penjualan atas barang mewah, pajak karbon dan bea materai. Oh, banyak ya. Iya. Ini mana sih? Karena yang menasua kok jam segini belum datang-datang. Padahal kan mereka nitip minum. Ini di sini. Oh, dari mana aja? Duduk-duduk. Ya. Belum berendam lalu ya sebelumnya. Kalau yang tadi ngomongin apa kok kelihatan serius banget? Oh, ini tadi ngomongin bakal pajak pusat. Ini loh di struk pembeliannya. Kan ada PPN. Nah, Naila tanya PPN itu apa? Boleh lihat nggak? PPN itu pajak pusat kan guys? Iya, benar. Tapi ya kan kalau PPN masuknya ke pajak pusat. Kalau pajak daerah itu apa aja sih? Kamu tahu nggak? Sebenarnya aku searching dulu ya, aku juga penasaran. Oh, jenis pajak daerah itu ada dua ternyata, pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi sendiri itu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan digunakan untuk membiayai kebutuhan serta penyelenggaraan pemerintah di tingkat provinsi. Biasanya objek pajaknya itu yang skalanya lintas wilayah kabupaten atau kota atau punya dampak lebih luas dari kabupaten atau kota itu sendiri. Nah, kalau pajak kabupaten atau kota itu adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota dan dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di daerah tersebut. Objek pajaknya lebih lokal dan spesifik di wilayah tertentu saja. Kalian tahu nggak sih guys, kalau pajak itu juga ada fungsinya. Dari sumber yang aku baca sih, fungsinya ada 4. Yang pertama ada fungsi anggaran, yang mana pajak itu digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, misalnya gaji pegawai, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada fungsi mengatur, yang mana ini berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah dalam mengatur perekonomian, misalnya untuk mendorong investasi. Lalu yang ketiga ada fungsi stabilitas, yang mana di mana pemerintah memiliki sumber dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengatur jumlah peredaran uang yang ada di masyarakat. Lalu yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan, yang mana pajak digunakan sebagai biaya untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan. Iya, aku juga pernah baca. Menurut Mardiasmo, pengelompokan pajak itu dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama berdasarkan lembaga pemungutnya, yang kedua berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga berdasarkan golongannya. Nah, yang berdasarkan lembaga pemungutnya itu ada pajak pusat dan pajak daerah yang tadi kita bahas. Kemudian kalau yang berdasarkan sifatnya itu ada pajak langsung dan tidak langsung. Terus kalau yang pajak berdasarkan golongannya itu ada pajak subjektif dan pajak objektif.
Guys, aku mau nambahin dong. Dari pembahasan kita sore ini, aku bisa menarik kesimpulan perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah. Yang mana menurut aku ya, sesuai dari yang aku baca juga, kalau pajak pusat itu pemungutannya oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, sedangkan pajak daerah itu dipungut atau dikelola oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Lalu untuk aspek penggunaannya, kalau pajak pusat itu untuk digunakan untuk APBN, sedangkan pajak daerah untuk APBD. Sedangkan untuk tujuannya sendiri, aspek tujuannya, kalau pajak pusat ini untuk kepentingan negara secara keseluruhan, sedangkan pajak daerah untuk kepentingan daerah masing-masing atau daerah otonominya masing-masing. Nah, perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, manfaatnya itu nggak bisa dirasakan secara langsung. Dan biayanya itu digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian, pajak sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah dan juga pajak pusat. Pajak pusat sendiri itu dikelola oleh pemerintah pusat melalui APBN, sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD. Dasar hukum pajak pusat dan pajak daerah ada di bawah ini ya.